guys, di sini saya akan membahas tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan dalam kegiatan akuntansi secara manual. Perusahaan dagang maupun perusahaan jasa membutuhkan neraca lajur untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan. Kegunaan dari neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Laporan ini berisi semua informasi untuk laporan keuangan seperti saldo-saldo perkiraan sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan saldo-saldo perkiraan setelah jurnal penyesuaian. Dalam praktik penyelenggaraan akuntansi secara manual, neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu 1. Neraca saldo, 2. Neraca saldo setelah penyesuaian, 3. Neraca saldo setelah penutupan, 4. Laporan perhitungan laba rugi neraca. Manfaat dari neraca lajur adalah sebagai berikut. Berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup, sebagai referensi dalam memeriksa data, akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan, sebagai penunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sudah dilaksanakan, mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Tujuan penyusunan. Adapun tujuan penyusunan neraca lajur sebagai berikut: mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan, meringkas informasi dari daftar saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal, membantu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Berikut adalah penjelasan dari contoh neraca lajur perusahaan dagang di atas. Kolom nama rekening perkiraan berisi nama seluruh kode akun perkiraan yang telah disusun sebelumnya. Dari nama rekening perkiraan ini juga akan ditentukan apakah sebuah akun bernilai debit atau kredit pada setiap lajur kolom. Kolom neraca saldo. Informasi-informasi yang tercantum pada lajur neraca saldo adalah sama persis dengan tercantum pada jurnal laporan neraca saldo. Sehingga jika perusahaan menggunakan neraca lajur, neraca saldo dapat langsung dibuat di dalamnya. Tidak perlu dibuat secara terpisah. Kolom penyesuaian berisi penyesuaian jurnal-jurnal penyesuaian yang telah dibuat akan disesuaikan perkiraan-perkiraan neraca saldo yang sudah ada, di mana jika ada perkiraan baru yang timbul, maka akan dituliskan di bawah perkiraan-perkiraan neraca saldo tersebut. Kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, neraca saldo akan memperkirakan semua perkiraan dan saldo-saldo yang terdapat dalam lajur ini yang nantinya akan terlihat pada laporan keuangan. Untuk perkiraan-perkiraan neraca saldo yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian, langsung dipindah ke lajur ini. Tetapi, dibagi perkiraan yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian, harus dihitung saldo perkiraan yang bersangkutan dan kemudian dipindahkan ke lajur ini. Lajur ini pada akhirnya harus dijumlahkan kedua sisinya, sehingga kebenaran dan ketelitian dalam lajur ini dapat terjamin. Kolom neraca berisi semua perkiraan real yang merupakan perkiraan dari akun sebelumnya. Kolom neraca ini berfungsi untuk melihat jika masih ada kesalahan atau ketidaksesuaian saat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan memeriksa ketetapan perhitungan yang dilakukan. Kolom rugi laba berisi semua perkiraan nominal yang merupakan perkiraan yang akan dikelompokkan atau dimasukkan dalam laporan perhitungan rugi laba. Dalam kolom ini, debit dan kredit dalam lajur rugi laba dijumlahkan. Bila sisi kredit lebih besar sisi debitnya, maka perusahaan akan mendapat laba. Sebaliknya, bila sisi debit yang lebih besar dari sisi kredit, maka perusahaan menderita kerugian. Dari adanya perhitungan neraca lajur ini, secara tidak langsung kita akan memperoleh kemudahan dalam menyusun laporan keuangan, memiliki ringkasan data, baik data neraca saldo maupun data penyesuaian, dan memudahkan dalam pengecekan kesalahan yang mungkin terjadi ketika melakukan penyesuaian.